Halo semua, kembali lagi di cerita Meka. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah rusa yang sombong. Penasaran kan? Yuk kita saksikan videonya. Di sebuah hutan belantara, hiduplah seekor rusa. Dia memiliki tanduk yang besar dan indah. Namun, karena tanduk indahnya itu, dia tumbuh menjadi rusa yang sombong. Suatu hari, si rusa minum air di sungai. Dia tak henti-hentinya memuji dirinya sambil bercermin di air sungai. Aku ini memang dilahirkan tampan, apalagi kepalaku dihiasi tanduk besar ini. Dan hanya aku yang memiliki mahkota seindah ini di hutan ini. Setelah minum di sungai, dia berjalan-jalan di hutan sambil membusungkan dada karena merasa dialah binatang yang paling istimewa di sana. Di jalan, dia bertemu kura-kura dan kata, "Hei, kalian berdua, kenapa kalian diam saja? Pujilah aku," kata rusa. "Kenapa aku harus memujimu?" tanya katak bingung. Hahaha, apa kau tidak lihat siapa yang ada di depanmu? Aku adalah binatang paling istimewa di hutan ini. Lihatlah kepalaku yang dihiasi mahkota. Ini adalah karunia Sang Pencipta yang hanya diberikan kepadaku, jawab rusa dengan angkuh. Hah? Kau ini bicara apa? Itu kan hanya tanduk bercabang yang bahkan cuma seperti kayu, ucap kura-kura kesal. Ih, binatang biasa seperti kalian mana paham soal keistimewaan tandukku ini, si rusa menjawab dengan sombong. Katak dan kura-kura langsung pergi tanpa menghiraukan rusa. Ayo katak, kita pergi, ajak kura-kura kesal. Keesokan harinya, rusa mencari makan di hutan. Hari ini aku makan apa ya? Sepertinya aku pengen makan jagung. Cari dululah, kata rusa. Dia terus berjalan dan kemudian bertemu ayam yang sedang makan jagung. Hei ayam, berikan jagungmu, ucap rusa. Ayam pun menjawab dengan kesal karena makanannya diminta begitu saja. Cari sendiri sana. Ini makananku. Si rusa menggelengkan kepala sambil berkata, aku ini binatang istimewa. Wajar kalau yang lain harus mematuhiku. Ayam langsung melempar jagungnya dan pergi dengan wajah kesal. Sore harinya, hewan-hewan di hutan berkumpul kecuali si rusa. Mereka membahas kekesalan mereka saat bertemu rusa yang sombong. Aku kesal sekali hari ini. Makananku diambil rusa. Bahkan tanpa rasa bersalah, dia minta sambil menyombongkan diri, ucap ayam. Kami juga sama. Kemarin kami bertemu dengannya. Bukannya menyapa, dia malah memuji-muji dirinya dan memaksa kami ikut memujinya, sahut katak dan kura-kura. Bagaimana ya biar dia kapok? Tanya ayam. Mereka pun berpikir sejenak. Aha, aku ada ide. Kalian kesini sebentar, ucap gagak. Lalu gagak membisikkan rencananya kepada hewan-hewan. Baiklah, kami setuju dengan rencanamu, kata hewan-hewan. Setelah berdiskusi, para hewan-hewan pulang ke rumah masing-masing.
Keesokan harinya, rusa kembali berkeliaran di hutan. Kemudian, Gagak mengagetkan rusa dari belakang. Rusa pun terkejut. "Ih, kau nih mengagetkan saja," ucap rusa. Hahaha, aku hanya ingin melihat tandukmu yang kata binatang-binatang sangat indah, kata Gagak. Akhirnya ada juga binatang di hutan ini yang memahami keindahan mahkotaku, ucap rusa dengan gembira. Gagak pun mulai membual soal tanduk rusa. Benar sekali, tandukmu itu memang lebih indah, apalagi kalau dilihat dari dekat. Tapi, tahukah kamu kalau tandukmu itu bisa lebih indah dari ini? Bagaimana caranya? Tanya rusa. Caranya cukup oleskan madu ke seluruh tandukmu, maka dia akan tampak berkilau, jawab Gagak. Oh, begitu. Kalau begitu, aku akan mencari madu dulu, kata rusa sambil berlari. Hahaha, rasakan itu rusa. Kalau kau sembarangan mengambil madu, pasti lebah-lebah itu menyerangmu, ucap Gagak. Rusa pun menemukan sarang lebah di sebuah pohon. Ini dia, madu yang kucari-cari, ucap rusa. Rusa pun melompat dan menanduk sarang lebah itu. Madu yang ada dalam sarang seketika melumuri tanduk rusa. Tanduknya pun kini tampak berkilau. Akan tetapi, lebah-lebah yang ada di dalam sarang juga ikut keluar. Para lebah begitu marah karena rumahnya dirusak. Hei kalian, lihatlah tandukku, indah kan? Kata rusa sombong. Tak menghiraukan kata-kata rusa, para lebah langsung menyerang dan menyengat rusa tanpa ampun. Ampun, ampun, ampun. Keesokan harinya, rusa bertemu dengan para binatang hutan. Dia terlihat kesakitan dan menyesali kesombongannya. Maafkan aku semuanya. Aku sudah seenaknya sama kalian, ucap rusa. Sekarang kau rasakan sendiri akibatnya, kata ayam. Iya, aku menyesal, kata rusa sambil tertunduk. Tamat. Gimana teman-teman, seru kan? Dari cerita ini kita belajar agar jangan pernah merasa diri kita yang paling istimewa, apalagi sampai menyombongkan diri. Sudah pasti banyak yang gak suka kan? Sebelum berpisah jangan lupa subscribe dan share ya. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita berikutnya. Bye-bye.